Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Inspirasi. Mudah-mudahan menginspirasi. Pemirsa, di antara faktor mengapa Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah yang pertama, intensitas beliau membersamai Rasulullah SAW. Abu Hurairah termasuk sahabat yang bergaul dengan Nabi SAW secara intensif. Bisa kita katakan 24 jam dalam sehari. Kemana beliau Rasulullah SAW berada, di sana Abu Hurairah mengikutinya. Cara ini tidak dilakukan oleh sahabat yang lain meski mereka setiap hari bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, selain itu Abu Hurairah termasuk ahlu sufah, tinggal bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Bahkan memakan apa yang Nabi makan. Wajar bila intensitas ini berpengaruh pada banyaknya hadis yang ia riwayatkan. Pemirsa, yang kedua, lamanya masa hidup meriwayatkan hadis. Disebutkan bahwa Abu Hurairah hidup lama sepeninggal Nabi SAW. Beliau tercatat wafat di tahun 57 Hijriah atau 47 tahun sepeninggal Nabi SAW. Kita tahu bahwa masa sepeninggal Nabi SAW adalah masa hadis-hadis. Itu diajarkan dan kemudian disampaikan kepada generasi tabi'in. Yang ketiga, pemirsa, banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi SAW. Abu Hurairah juga banyak meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Zaid, Aisyah, dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, faktor inilah yang kemudian mempengaruhi kuantitas atau jumlah hadis riwayat Abu Hurairah. Yang keempat, pemirsa, penghafal hadis yang mumpuni. Beliau adalah penghafal hadis yang sangat mumpuni. Tidak banyak anugerah yang Allah berikan atas kemampuan menghafal dan daya ingat yang kuat pada setiap diri hambanya. Di antara anugerah itu, Allah menghadiahkannya kepada Abu Hurairah. Hafalan hadisnya nyaris sempurna. Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan Abu Hurairah terhadap hadis Nabi. Marwan memintanya untuk menyebutkan beberapa hadis dan sekretaris Marwan ini mencatatnya. Setahun kemudian, Marwan memanggil lagi dan Abu Hurairah pun menyebutkan semua hadis yang ia pernah sampaikan di tahun sebelumnya tanpa tertinggal satupun hadis. Nah, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang paling senang mendapatkan syafaatmu nanti, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sudah aku duga bahwa engkau yang akan menanyakan hal ini, wahai Abu Hurairah, saat aku melihat semangat atas hadis. Hadis riwayat Bukhari. Nah, beliau pernah berkata, aku membagi malamku 3 bagian pertama untuk membaca Al-Quran, sebagian lainnya untuk tidur, sebagian lagi untuk mengulang hafalan hadisku. Ini dalam kitab Tarikh Dimashq jilid ke-67 halaman 362. Pemirsa, walhasil Abu Hurairah telah mengukuhkan diri sebagai perawi hadis Nabi yang terpercaya. Kemiskinannya tidak menyurutkan langkahnya untuk menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Ia mendapatkan kedudukan mulia karena kepiawaiannya dalam mengajarkan ilmu dan meriwayatkan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan dari Nafi' rahimahumullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, ia dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah, dan Ibnu Umar tidak lepas mendoakan agar Abu Hurairah diberikan kemuliaan. Lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal Al-Quran, paling hafal hadis Rasulullah SAW. Ini dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid yang keempat halaman 253. Demikian inspirasi sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.